Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah salat tarawih rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya pada Allah lah kita memuji, kita meminta pertolongan, dan kita bertobat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sallallahu alaihi wasallam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan para sahabat, yang semoga kelak kita dipertemukan di yaumul qiyamah. Amin. Jemaah salat tarawih rahimakumullah, seorang muslim akan selalu merasa tenang menjalani kehidupan dunia ini. Salah satu sebab utamanya karena dia yakin ada kehidupan setelah di dunia ini. Karena di dunia ini kehidupan hanya sebentar, hanya sementara. Semua yang kita lihat di depan mata kita, di sekitar kita, orang yang terdekat, sahabat-sahabat kita, orang sekaya apapun, orang sehebat apapun, entah pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, seorang dokterkah, profesorkah, semua orang akan meninggal dunia. Perhatikan bedanya. Bila orang mukmin tahu akan ada hari kemudian, pasti akan membuat dia tenang. Musibah apapun yang datang padanya, dia akan merasa, oh, ini cuman kehidupan di dunia, ini hanya sementara, toh nanti saya akan mendapatkan pahala atas sabar dari musibah yang kita hadapi, toh nanti akan membersihkan dosa-dosa kita dengan musibah yang kita hadapi ini. Dengan begitu pasti akan ringan, mudah saja orang yang menjalaninya. Karena masalahnya satu, dia yakin bahwasanya akan ada kehidupan yang lebih kekal daripada di dunia ini. Ada lagi misal dia ditipu sama orang, dizalimin sama orang. Dia sangat tahu kalau dia beriman, ada hari akhirat nanti semua akan dihisab. Semua akan dihisab di akhirat. Tidak ada satupun orang yang mengambil hak-hak Bapak Ibu sekalian, kecuali demi Allah kita akan mengambil hak-hak kita di mahkamah Allah di hari kiamat. Dalam bentuk sekecil apapun itu tidak akan pernah ada yang terlewatkan. Jadi dalam tafsir Al-Quran, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji sawi, dia akan lihat di hari kiamat nanti. Kata para ulama, akan dipertontonkan semua yang kita lakukan di dunia, waktunya, keadaannya, apa yang kita lakukan, seperti kita menonton cuplikan film. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang berbuat keburukan sekecil biji sawi pun,
dia akan lihat pula pada hari kiamat nanti. Tidak akan ada sesuatu hal pun yang hilang. Bahkan hadis Nabi Muhammad SAW yang masyhur riwayat Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian tahu orang yang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang berbisnis lalu bangkrut, hilang dirham dan dinarnya. Kata Rasulullah, bukan itu. Kalau hanya dinar dan dirhamnya yang hilang, itu cuman ringan. Semua habis, misal tokonya bangkrut, perusahaannya bangkrut, itu cuman hal yang ringan. Orang yang bangkrut yang sebenarnya adalah orang yang ketika di hari kiamat membawa pahala sholat penuh, membawa pahala puasa penuh, pahala haji, pahala sedekah, banyak sekali yang lainnya. Tetapi di sisi lain pernah mencaci maki orang lain, pernah memukul orang lain, pernah mengambil haknya orang lain, dan tidak meminta maaf, tidak bisa mengembalikan hak-hak orang tersebut di dunia, maka mereka akan datang di mahkamah Allah untuk menuntut. Lalu dibagikanlah pahala-pahala dia kepada orang-orang yang menuntut tersebut. Dan kalau pahalanya telah habis tetapi masih banyak orang yang menuntut, maka akan diambillah dosa-dosa dari orang yang menuntut tadi dan ditimpakan oleh orang yang dituntut tadi. Makanya itu adalah orang yang benar-benar merugi di hari kiamat nanti. Beriman kepada hari kiamat memberikan ketenangan jiwa. Contohnya lagi, ketika sebagian orang mempunyai kekurangan fisik kurang sempurna, kita harus sadar bahwasanya fisik yang kita pakai sekarang ini hanya sementara, hanya selama kita di dunia saja. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, beliau bersabda, jasad kalian akan dimakan oleh tanah, yang tersisa hanya tulang ekor kalian, yang nanti dengan itu Allah akan membangkitkan kita dari hari kiamat. Allah akan turunkan hujan dan menetesi setiap tulang-tulang ekor tersebut, lalu tumbuhlah kalian seperti tumbuhnya pohon. Dan Allah membuatkan untuk kita fisik yang baru di akhirat nanti. Semua yang laki-laki Allah akan berikan fisik seperti Nabi Adam, yaitu tingginya 60 siku ke langit atau 27,5 meter, dan yang perempuan 40 siku ke langit atau 17,5 meter. Muslim maupun kafir semuanya nanti akan mempunyai fisik yang sama, akan diberikan fisik yang baru oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang mempunyai fisik yang kurang di dunia akan merasa tenang, karena setiap saat kita bisa mati, setiap saat nyawa kita bisa dicabut, dan Allah sudah menjanjikan fisik yang sempurna nanti di akhirat. Ya, intinya siapa yang mendahulukan akhirat, maka dunianya akan ikut. Tetapi barang siapa yang mendahulukan dunia, maka akhiratnya akan luput. Beriman kepada hari kiamat akan memberikan ketenangan jiwa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada benarnya itu dari Allah, kalau ada kurangnya itu dari kebodohan saya pribadi.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.